Ditanya lagi, man rabbuka? Siapa Tuhan? Tidak bisa menjawab. Malaikat Munkar dan Nakir akan menyiksa kita. Karena hidup di dalam dunia kita banyak dosa, banyak kelalaian. Manusia itu banyak lalai dan lupa dan dosa, teman-teman. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Tidak bisa menjawab. Dipukullah dengan botol sebesar gunung, hancur jasad itu. Bagaikan debu. Walaupun sebutir debu itu merasakan sakit. Itu teman-teman. Apa enggak takut, teman-teman? Itu. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Tidak bisa menjawab lagi. Hantam lagi sama malaikat. Tidak bisa ada pengampunan. Si arwah, ya Allah, hidupkan lagi aku ya Allah. Aku akan bertobat kepadamu. Aku berjanji apa yang kau perintah. Dan aku berjanji apa yang kau larang. Tidak ada. Tidak ada lagi. Tidak ada pengampunan. Itulah namanya orang yang sudah pulang ke rahmatullah. Tapi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la khola wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jumpa lagi di channel Abah Hercules. Para teman-teman subscriber dimanapun kini Anda berada, sebelum Abah berdakwah, alangkah baiknya teman-teman like, comment, and subscribe di channel Abah Hercules biar video-video Abah Hercules selalu nongol di HP teman-teman. Sholawat serta salam kita doakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Allahumma amin. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita membacakan sholawat Nabi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Teman-teman sahabat dimanapun kalian berada yang dimuliakan Allah, Abah akan berdakwah tentang datangnya sakaratul maut. Manusia kalau sudah datang sakaratul maut, ya, terutama ini teman-teman, kita rasakan dulu dari kaki, terasa dingin. Terus dari perut sudah tidak ada nafas, juga dingin. Terus larinya ke leher. Jadi kalau orang sudah datang sakaratul maut, itu walaupun dibisiki sama anak, dibisiki sama tetangga untuk membacakan asma Allah, ataupun suruh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita membisikkan ke orang yang mau datang sakaratul maut ataupun orang yang mau pulang ke rahmatullah. Tetapi
jasad manusia. Dia mendengarkan, tetapi tidak bisa mengucapkan. Itu teman-teman subscriber. Dia mendengarkan tetapi tidak bisa mengucapkan karena apa? Saking sakitnya datang sakaratul maut bagaikan 99.999 sayapan pedang dan bacokan. Itu. Mata melalak, kuping mengah, sedangkan lidah masuk ke dalam ketarik. Nah, jadi si orang yang mau sakaratul maut itu mendengarkan, teman-teman. Kalau kita bisikan untuk kita jalankan biar pulang ke rahmatullah secara mati husnul khotimah, dia mendengarkan. Tapi untuk mengucapkan yang susah, karena itu tadi, teman-teman, saking sakitnya bahwa ruh kita ataupun guru sejati kita akan meninggalkan jasad kita. Kadang sampai gini, teman-teman, mulai dari sini dia mengembuskan napas yang terakhir. Nah, itu teman-teman, mata terpejam itu dia melihat keluarnya ruh dari jasad kita. Itu teman-teman. Makanya kalau ada orang yang meninggal, jangan sampai matanya itu terpejam. Kalau sudah gini, tutuplah gini, biar dia langsung kemana roh itu. Setelah meninggal, dia dimandikan, teman-teman. Bagi teman-teman subscriber dimanapun kalian berada, kalau memandikan jenazah itu kalau gosoi jangan keras-keras, karena juga ruh itu bisa merasakan sakit. Itu teman-teman. Nah, dia ruh itu tahu, oh aku ini dimandikan. Mengapa semuanya anak saudara, tetangga kok menangis memeluk jasad kita? Arwah itu bingung. Ngapa aku kok dipeluk? Ngapa aku kok ditangisi? Dia tidak sadar bahwa dirinya itu sudah meninggal, teman-teman. Setelah dimandiin, disolatin, ya, dia tahu di rumah itu banyak mendoakan dia dibelujurkan ke itu, lalu disolatin. Si arwah itu tahu ngapa aku ini disolatin. Tetap dia itu bahwa dirinya belum mati, teman-teman. Setelah disolatin, si kaum ataupun pembawa acaranya itu bilang, ampunilah dosanya kepada almarhum, walaupun almarhum utangnya itu harus diikhlaskan, kan kayak gitu, biar pulang itu tidak ada hambatan menuju ke rahmatullah. Karena semua orang akan pulang, teman-teman. Tidak ada orang itu hidup kekal abadi di dalam dunia, itu tidak ada. Semua makhluk hidup ataupun manusia tetap kita pulang ke rahmatullah, teman-teman. Kita hidup ini semakin tambah umur, semakin mendekati kematian. Bukan menjauhi kematian, teman-teman. Mendekati kematian. Jadi
kita boleh koleksi diri kita sendiri, bahwa semakin tambah umur, semakin kita dikejar kematian. Walaupun lari kemana, di lubang semut pun yang paling kecil, tetap dikejar yang namanya kematian. Kan? Itu teman-teman. Jangan mentang-mentang kita masih muda, jangan kita mentang-mentang kaya, mengandalkan kekayaan, mengandalkan kekuatan. Manusia cuma hidup bagaikan mampir minta air minum di tempat orang. Nggak mungkin kita silaturahmi mau selamanya, itu nggak mungkin. Tetap disuruh pulang sama yang punya rumah, ya kayak gitu yang namanya hidup di dunia ini. Setelah itu jenazah diberangkatkan mau dikebumikan. Itu teman-teman. Setelah mau dikebumikan, banyak tetangga, banyak sedulur, banyak anak dan istri menyaksikan bahwa jenazah kita ataupun jasad kita mau dimakamkan, ya, itu positif diberi azan. Itu teman-teman. Setelah itu diazani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Seluruh tetangga, seluruh anak dan istri, teman-teman, menyaksikan bahwa jasad akan dikubur, dikepulangkan ke bumi itu. Ada yang di situ kan yang namanya makom ataupun tempat kuburan. Itu tempatnya tempat suci, teman-teman. Di situ teman-teman banyak yang berpikir, oh iya, nanti kelak aku akan kayak gini. Nanti kelak aku akan ditimbun. Itu teman-teman. Tetapi setelah pulang 7 langkah kaki kita, bahwa malaikat Munkar dan Nakir akan mempertanggungjawabkan amal kita semasa hidup di dunia. Yang hidup 7 langkah, sudah lupa teman-teman. Ayo kita main judi. Di situ ada karaoke. Ya tak? Sudah lupa. Tadi waktu di makam dia ingat bahwa semuanya akan kembali di tanah. Tapi apa teman-teman? Setelah 7 langkah, malaikat Munkar dan Nakir akan mentanyakan si
Zasad apapun, arwah yang pulang ke rahmatullah. Sedangkan yang hidup 7 langkah sudah hilang pemikiran yang tadi. Sudah tidak ingat lagi, oh aku nanti akan diginikan, dimakamkan, dipulangkan ke rahmatullah. Sudah tidak ingat lagi karena setan tahu kelemahan manusia. Itu tadi, teman-teman. Subscriber, dimanapun kini Anda berada, kita bayangkan semasa kita masih hidup, banyaklah berbuat baik, banyaklah berbuat amal, banyaklah bersedekah. Untuk apa? Untuk bekal nanti kita pulang ke rahmatullah. Itu teman-teman. Setelah 7 langkah, orang yang hidup pulang, jasad manusia di dalam kubur akan dipertanyakan oleh munkar dan nangkir. Datang itu menggelegar bagaikan bumi hancur, teman-teman. Saking takutnya. Suara apa itu? Di mana aku? Kok dihimpit bumi? Itu, teman-teman. Kita harus meyakini yang kayak gitu sebagai orang muslim, teman-teman. Mengapa dihimpit bumi? Di manalah aku sekarang? Arwah itu bicara, celakalah aku bahwa diriku ini mati, teman-teman. Celakalah aku bahwa diriku ini sudah mati. Tidak ada kalau orang mati itu akan pulang. Tidak ada. Teman-teman. Kalau orang sudah meninggal kok pulang, dia positif bercerita yang belum pernah pulang ataupun belum merasakan mati, teman-teman. Lalu ditanya oleh malaikat penjaga kubur. Disambut. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Selamat datang di tempat yang baru kekal abadi, teman-teman. Ditanya lagi, man rabbuka? Siapa Tuhan? Tidak bisa menjawab. Malaikat munkar dan nangkir akan menyiksa kita. Karena hidup di dalam dunia kita banyak dosa, banyak kelalaian. Manusia itu banyak lalai dan lupa dan dosa, teman-teman. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Tidak bisa menjawab. Dipukullah dengan botol sebesar gunung, hancur jasad itu. Bagaikan debu. Walaupun sebutir debu itu merasakan sakit. Itu, teman-teman. Apa enggak takut, teman-teman? Itu. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Tidak bisa menjawab lagi. Hantam lagi sama malaikat. Tidak bisa ada pengampunan. Si arwah, ya Allah, hidupkan lagi aku ya Allah. Aku akan bertobat kepadamu. Aku berjanji apa yang kau perintah. Dan akan aku berjanji apa yang kau larang. Tidak ada. Tidak ada lagi. Tidak ada pengampunan. Itulah namanya orang yang sudah pulang ke rahmatullah. Tapi apa? Yang bisa meringankan siksa kubur
cuma apa? Teman-teman, anak yang soleh. Orang meninggal 1 hari, 2 hari, 3 hari itu dibacakan Yasin, teman-teman. Ya. Apa artinya dibacakan Yasin oleh anak yang soleh? Biar busuknya daging manusia itu tidak sakit karena ada anak yang soleh yang bisa mendoakan keluarganya pulang ke rahmatullah. 7 hari kita doakan lagi Yasinan. Semuanya akan busuk, kita doakan keluarga kita yang pulang ke rahmatullah dengan bacaan-bacaan Allah ataupun Yasin. Dia tidak akan sakit. Dari pertolongan anak soleh, arwah itu akan dikurangi siksanya, diringankan siksanya di alam kubur. Setelah 40 hari dibacakan ayat Allah Yasin lagi. 40 hari cacing yang di dalam tanah itu memakan habis zasad, yaitu mata. Tulang sudah busuk, daginglah sudah busuk. Terakhir apa? Cacing memakan mata manusia, dikirim dengan ayat-ayat Allah ataupun tahlilan baca Yasin, tidak akan sakit walaupun mata itu dimakan cacing, teman-teman. 100 hari diyasini lagi. Pretenya tulang manusia didoakan dengan anak kita yang soleh, tidak akan sakit. Karena dasarnya apa? Sudah didoakan anak yang soleh tadi, teman-teman. 1000 mendak lagi, naun mendak lagi, itu teman-teman, kita bayangkan betapa penyiksaan di dalam kubur. Kita harus yakin, kita harus yakin adanya siksa kubur. Ya, kita harus yakin. Kalau tidak yakin, ya pulanglah sendiri dulu. Abah, ntar kamu pulang ke dunia, Abah tanya, benar enggak? Kalau tidak yakin, matilah dulu. Ada enggak siksaan malaikat di dalam kubur? Habis disiksa, baru pulang ke dunia. Nanti Abah tanya, benar enggak? Tapi, audzubillah min dzalik. Mustahil. Mustahil yang kayak gitu. Yang namanya pulang ke rahmatullah. Mustahil orang itu akan kembali ke dunia lagi, teman-teman. Mari teman-teman subscriber dimanapun kita berada di tanah air Republik Indonesia, kita bisa merenungi bahwasanya kita hidup akan pulang semuanya ke rahmatullah. Insya Allah, kalau kita membawa bekal, membawa kebaikan, di dunianya baik, di dunianya sering menolong, insya Allah di alam barzah nanti ataupun di alam kubur, malaikat munkar dan nakir akan mengringani siksa kita semua, teman-teman. Itu tadi, man robuka, man nabiyuka, man kita buka, sopo sedulurmu, siapa sedulurmu di dalam dunia ini. Tak bisa menjawab. Itu teman-teman, ngeri. Karena Abah yakin
bahwa hari kematian tetap ada, hari penjemputan pulang ke rahmatullah itu positif dan yakin ada. Teman-teman saya saudara semuanya yang dimuliakan Allah, semasa hidupnya banyak dosa, banyak melakukan, sama tetangga kini tidak mau sedekah, orang jatuh pun biar itu biar mate. Itu banyak Abah lihat di dalam kehidupan dunia. Iri, dengki, melakukan kejahatan. Tapi kalau sudah pulang ke rahmatullah, si arwah itu bilang, celakalah aku. Gak mungkin kita akan hidup kembali di dunia, teman-teman. Arwah sebelum hari kiamat, tiap malam Jumat untuk pulang, dibukakan pintu kuburnya, melihat anak dan saudara-saudaranya. Tetapi apa? Banyak juga yang tidak mendoakan. Ada pujiannya. Malam cemua wong kupur ngak nelawang, jaluk kiriman wong dunyo moco Quran, nanging wong dunyo ora gelem ngirimi, banjur wong kubur nek nangis brebes milim. Coba, Allah Rahman dan Rahim sebelum hari kiamat, walaupun di dalam kubur, tiap malam Jumat arwah itu disuruh dibukakan pintunya untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Tetapi apa? Dia menangis, mengapa anak aku tidak ada yang mendoakan aku? Itu tadi pujiannya yang kayak gitu, teman-teman. Kita resapi bahwa kehidupan ini tidak ada hidup yang kekal abadi, tidak ada. Tidak ada. Kita percaya adanya kematian, kita percaya adanya penyiksaan. Namanya manusia kayak gitu. Ada juga kayak artis, apa dengar, goblok-goblokan kiai, biar masuk neraka, banyak teman-teman happy minum audzubillah min dzalik. Itu bukan orang lagi, itu dajjal, anak dajjal itu, teman-teman. Subscriber dimanapun kini Anda berada, sedikit dakwah Abah. Semoga teman-teman subscriber dimanapun kini Anda berada di seluruh tanah air Indonesia bisa merasapi apa yang Abah ceritakan tadi, bisa merenungi dan bisa ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman-teman. Sholawat dan serta salam kita nantikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan di yaumil kiamah nanti, Allahumma amin. Tapi sebelum Abah akhiri, alangkah baiknya kita membaca sholawat lagi biar hati kita dingin, adem, ayem, sejahtera dan bahagia selalu, teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Robbal baroya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi jikni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solehah. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.